salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Karmelita Tambolon dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat di Institut Kesehatan Immanuel Bandung. Dalam pembangunan transformasi kesehatan, terdapat 6 pilar. Salah satunya adalah layanan primer. Contohnya kita bisa lihat dalam pemberian imunisasi. Imunisasi adalah bentuk intervensi kesehatan yang sangat efektif dalam menurunkan angka kematian bayi dan balita. Pentingnya pemberian imunisasi bisa dilihat nih dari banyaknya balita yang sudah meninggal akibat penyakit yang dapat dicegah oleh imunisasi. Dampak jika bayi tidak melakukan imunisasi bisa terjadi di kemudian hari ini. Maka kita tidak boleh leha ataupun tidak peduli untuk memberikan imunisasi pada bayi. Bayi lebih rentan untuk terkena penyakit menular, bahkan penyakit berbahaya lainnya. Bahkan bukan itu saja, bayi juga lebih rentan terkena masalah kesehatan lain akibat malnutrisi. Kita sebagai orang dewasa itu menjadi penyebar utama dari pertusis atau batuk kelenjar pada balita. Penyakit ini dapat menimbulkan kematian pada bayi. Manfaat imunisasi bagi bayi itu sangat penting karena untuk menghindari penyakit infeksi berbahaya pada tumbuh kembang bayi sehingga bayi dapat tumbuh dengan sehat. Lalu selain itu ada pula manfaat dari imunisasi pada bayi yaitu untuk menurunkan angka kejadian penyakit, kecacatan, kehilangannya nyawa karena penyakit infeksi dan mencegah penyakit epidemi di masa yang akan mendatang. Cakupan imunisasi rutin lengkap nasional perlahan kembali meningkat pasca pandemi COVID-19. Kini, sekitar 94,9% anak-anak Indonesia telah diimunisasi. Cakupan vaksinasi yang tinggi dan merata akan membentuk kekebalan kelompok sehingga dapat mencegah penularan suatu penyakit yang sebenarnya dapat kita cegah dengan imunisasi. Nah, karena sekarang imunisasi sudah lengkap dan kembali meningkat, maka dari itu, ibu-ibu yang memiliki bayi dan balita wajib melakukan imunisasi pada bayi dan balita. Dengan dilakukannya imunisasi secara rutin, itu akan meningkatkan kualitas kesehatan pada bayi dan balita. Dan juga merupakan hasil dari program yang pemerintah lakukan. Nah, sebelum melakukan imunisasi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan perlu dipersiapkan, yaitu pertama itu memastikan si kecil mengenakan pakaian yang nyaman sebelum imunisasi dasar. Proses imunisasi dasar yang ideal sebaiknya dilakukan secara cepat. Oleh karena itu, pemilihan pakaian si kecil juga perlu diperhatikan. Ada baiknya jika si kecil menggunakan baju dengan bahan lembut atau bagian celana yang pendek serta mudah dilepas. Yang kedua, memberikan ASI sebelum pemberian vaksin. Air susu ibu atau ASI adalah sumber nutrisi terbaik bagi bayi. Maka dari itu, Bunda perlu menjaga pola dan pilihan asupan makanan. Pastikan makanan yang dipilih sehat dan dengan nutrisi yang seimbang. Hal ini sangat penting terutama ketika menjelang jadwal vaksinasi si kecil. Pemberian ASI dapat membantu memastikan tubuh si kecil tetap fit. Nah, untuk kelancaran pemberian ASI, Bunda juga harus memperhatikan asupan Bunda seperti makanan bergizi. Bila perlu, Bunda dapat mengkonsumsi asupan nutrisi tambahan seperti susu untuk ibu menyusui berupa SGM Bunda Progress Max dengan tinggi zat besi, tinggi asam folat, minyak ikan, tinggi kalsium, dan juga sumber vitamin D. Seluruh kandungan ini baik untuk diberikan pada Bunda yang tengah mengandung atau menyusui. Yang ketiga, memilih lokasi imunisasi dasar yang tepat. Bunda, jangan asal memilih tempat imunisasi untuk si kecil. Sebaiknya, pilih tempat-tempat yang berada lebih dekat dari kediaman Bunda. Lalu, jangan ragu untuk menanyakan kepada tetangga, ketua RT, atau ketua RW terkait posisi tepatnya. Umumnya,
imunisasi dasar bagi si kecil bisa diberikan di posyandu, puskesmas, dan juga rumah sakit terdekat. Yang keempat, mendukung kondisi psikisnya. Kondisi psikis merupakan hal yang terbilang jarang dibicarakan ketika membahas seputar vaksinasi anak. Padahal, sebagai orang tua, sudah menjadi kewajiban kita untuk memapar anak-anak pada jarum suntik agar rasa takutnya tidak berlanjut hingga dewasa. Bayangkan, tanpa keberanian akan jarum suntik, si kecil akan berisiko melewati berbagai perawatan medis yang semestinya dia lewati, seperti pemeriksaan darah, pemberian obat-obat tertentu, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, hindari menakut-nakuti si kecil akan jarum dan ingatkan agar anggota keluarga lainnya mampu melakukan hal yang sama. Bagaimanapun, imunisasi merupakan hal yang penting dan dapat menyelamatkan si kecil dari berbagai risiko penyakit. Yang kelima, memberikan si kecil distraksi. Memindahkan fokus si kecil kepada hal lain dapat membantu mengurangi rasa cemas dan takut yang dimilikinya. Ayah atau bunda dapat melakukan ini dengan cara mengajak si kecil bicara, bernyanyi padanya, dan lainnya. Yang keenam, mempercayai tenaga ahli. Pada akhirnya, hanya tenaga ahli yang paham tentang cara melakukan imunisasi dasar untuk si kecil. Maka dari itu, percayakan pada mereka karena mereka tahu cara melakukan vaksinasi dengan rasa sakit yang paling sedikit. Tanpa orang yang ahli, vaksinasi justru dapat menjadi pengalaman yang menyeramkan atau bahkan traumatis untuk si kecil.